Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang ilmu aswat. Yang pertama adalah soal tentang definisi ilmu aswat, cabang-cabangnya, kemudian kedudukannya dan pentingnya ilmu aswat dalam kajian bahasa. Yang pertama, jadi pertanyaan kita adalah apa sih ilmu aswat itu? Secara etimologi, ilmu aswat adalah ilmu yang membahas tentang bunyi. Adapun secara terminologis, ilmu aswat adalah cabang ilmu bahasa atau biasa kita sebut dengan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa bahasa merupakan seperangkat kata atau suara disebut dengan aswat yang digunakan orang dalam mengungkapkan hal yang dia kehendaki. Oleh karena itu, para ahli menyimpulkan bahwa ilmu aswat adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu-ilmu linguistik. Yang kedua adalah cabang-cabang ilmu aswat atau furu'u ilmil aswat. Para ahli berpendapat bahwa ilmu aswat terbagi ke dalam beberapa cabang, banyak cabangnya. Salah satunya yaitu berdasarkan bunyi dan fungsinya. Ilmu aswat terbagi dua. Yang pertama fonetik, yaitu ilmu yang biasa mempelajari bunyi tanpa memperhatikan maknanya. Yang kedua ada fonemik, yaitu fokusnya mempelajari tentang fungsi bunyi bahasa beserta maknanya agar bisa membedakan mana kata yang satu dengan yang lainnya. Kemudian berdasarkan objek kajian bahasa, ilmu aswat terbagi dua, yaitu ilmu bunyi deskriptif dan juga ilmu bunyi normatif atau perspektif. Kemudian ilmu aswat berdasarkan segi perjalanan suara dalam berbicara itu terbagi tiga, yaitu ilmu aswat natiq yang diucapkan, kedua ilmu aswat akuistik yang kita biasa dengarkan, yang ketiga bunyi auditoris atau biasa disebut dengan simai, pendengaran. Kemudian masih soal pertama yaitu tentang makanatuhu wa ahamiyatuhu fi dirasatil lughawiyah. Kedudukan ilmu aswat dan juga kepentingan ilmu aswat dalam kajian bahasa atau linguistik. Kedudukan ilmu aswat dalam kajian linguistik sangat penting, di antaranya yaitu ilmu aswat memberikan penjelasan dan pembelajaran tentang morfologinya atau kita biasa sebut dengan sorfiyah. Contoh pada lafaz idzakara menjadi idzakara, itu kita mempelajari seperti itu. Kemudian yang kedua, ilmu aswat memberikan penjelasan tentang keterangan untuk pembelajaran nahwiyahnya atau sintaksis disebut dengan nahwu. Contoh lafaz al-ustadu la yahduru hadzal yaum. Maksudnya di sini kedudukannya sebagai apa nih dalam satu kalimat tersebut. Yang ketiga, ilmu aswat juga memberikan pelajaran makna kata semantik atau biasa kita sebut dengan balaghah. Contoh mudirul madrasah al-jadidah. Kapan al-jadidah ini jadi sifat dari al-madrasah ataupun kapan eh, madrasah ini atau al-jadidah ini menjadi sifat dari al-mudir. Kemudian selain ketiga tadi sorfiyah, nahwiyah dan balaghah, ilmu aswat juga memberikan penjelasan dan pembelajaran dalam kajian leksikologi bahasa mufradat ataupun dan leksikografi, yaitu pembelajaran pembuatan kamus. Itulah pentingnya atau kedudukan ilmu aswat dalam kajian linguistik. Kemudian pentingnya ilmu aswat dalam kajian bahasa itu sangat tidak bisa dipisahkan atau pentingnya banget pisan gitu. Kenapa? Karena dengan ilmu aswat juga khususnya dalam segi bagaimana kita belajar cara pelafalan kata, fungsi kata, dan pembelajaran dalam suatu bahasa atau kita sebut dengan tadi ilmu linguistik begitu. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jihazun nutqi wa a'dha'ihi, yaitu alat ucap dan juga organ-organ dalam berbicara dalam kajian ilmu aswat. Secara definisi, alat ucap adalah istilah yang merujuk pada manusia yang terdapat di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Itu definisi alat ucap dalam kajian ilmu aswat. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ-organ bicara atau a'dha'un nutqi.
Dalam kajian ilmu aswat, organ bicara ada 8. Yang pertama ada riatani, yaitu dua paru-paru, yaitu sumber udara yang diperlukan untuk berbicara. Yang kedua ada pipa udara, yaitu bahasa Arabnya al-qasbatu al-hawaiyah, yaitu saluran yang mengalirkan udara ke tenggorokan. Yang ketiga ada tenggorokan atau biasa disebut dengan al-hinjirah, bagian penting dalam menghasilkan suara manusia. Kemudian yang keempat ada lidah atau biasa disebut dengan lisan, yaitu alat artikulasi utama yang berperan penting dalam pembentukan bunyi bahasa. Terus yang selanjutnya nomor 5 adalah langit-langit mulut, yaitu sakopul hanaki, yaitu alat atau tempat terbentuknya atau bertemunya udara dengan lidah. Kemudian nomor 6 ada gigi atau biasa disebut dengan asnan, jamak dari sinun, yaitu alat artikulasi yang membantu dalam pembentukan bunyi ketika udara keluar dari rongga mulut. Kemudian yang dua lagi itu nomor 7, yaitu rongga di atas tenggorokan atau disebut dengan at-tajawif fawqal hinjirah, yaitu alat yang berperan dalam menghasilkan bunyi vokal dan konsonan. Yang terakhir, organ bicara adalah bibir, syafatani, dua bibir antara atas dan juga atas dan juga bawah. Alat bibir atau bibir berperan dalam menghasilkan bunyi vokal dan juga konsonan, sama seperti rongga di atas tenggorokan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang mafhumul harakati wa anwa'iha wa dhifatiha, yaitu tentang pengertian harokat, macam-macam harokat beserta fungsi harokat dalam kajian bahasa Arab. Al-harokat adalah vokal dalam bahasa Arab yang dilafalkan melalui getaran pita suara tanpa adanya penyempitan di atas glotis. Ibnu Zini berpendapat vokal disebut dengan al-harokat karena sifatnya yang membuat huruf konsonan dapat bergerak atau dapat diucapkan dan terdengar ketika diucapkan. Dengan kata lain, vokal berperan sebagai unsur penggerak dalam artikulasi huruf, khususnya dalam mengucapkan huruf konsonan atau dalam bahasa Arab itu abatasa abjadiyah begitu. Yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam harokat. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, vokal atau kita sebut dengan harokat hanya mempunyai 6 dan terbagi menjadi 2, yaitu vokal pendek atau al-harokat al-qasirah dan juga vokal panjang atau al-harokat al-tawilah. Al-harokat al-qasirah itu ada 3. Yang pertama ada fathah, contoh lafad man. Di sini fathahnya pendek. Yang kedua ada kasroh, yaitu baris yang ada di bawah seperti contoh qif. Qif di sini tidak panjang. Kemudian yang ketiga ada dhammah, yaitu dalam bentuk wawu yang simpan di atas huruf. Contoh di sini kun. Kun di sini adalah dhammah yang pendek. Kemudian yang kedua tadi ada yang namanya vokal panjang atau al-harakat al-tawilah. Dalam ilmu tajwid itu seperti mantomi'i, di mana o beriringan dengan dhammah, ia beriringan dengan kasroh, dan alif beriringan dengan fathah. Contoh yang fathah panjang lafad qala. Kemudian contoh yang kasroh panjang lafad qila. Dan juga contoh dari dhammah panjang lafad nurun. Kemudian vokal atau harokat di atas yang tadi saya sebutkan semuanya memiliki sifat-sifat tersendiri. Mungkin ada yang bersifat tebal, tipis, ataupun sedang, tergantung bagaimana huruf konsonan atau somit yang dia ikuti. Begitu. Kemudian kita akan membahas nomor 4, yaitu taswiful aswat bihasbi khurujiha wa sifatiha, itu membahas tentang makhrajul huruf dan juga sifat huruf beserta cara pelafalannya. Agak sedikit berbeda dengan ilmu tajwid. Dalam ilmu aswat ada 8 organ bicara yang 7 organ bicara. Yang pertama ada hamzah. Hamzah itu makhrajnya termasuk hinjiri, yaitu tenggorokan.
Kemudian dalam pengeluaran udaranya dia masuk infijari, yaitu adanya letupan ketika diucapkan. Kemudian dari pita suara dia itu mahmus, yaitu adanya getaran. Kemudian dia juga murokik atau tipis. Jadi cara pelafalannya adalah a. Begitupun dengan huruf ba, ba termasuk makhraj syafawi atau kedua bibir. Kemudian dalam pengeluaran hawanya atau udaranya dia infijari, adanya letupan. Kemudian dia termasuk majhur dalam kategori pita suaranya. Kemudian dia juga murokik dalam hal pengucapan di bibirnya. Jadi contoh ba. Kemudian ada lapad ta. Ta itu termasuk makhraj asnani latwi, yaitu gigi yang hampir bersentuhan dengan gusi. Contoh kemudian lapad tariqatul khurujil hawanya itu termasuk infijari, yaitu adanya letupan. Kemudian mahmus dan juga murakik, yaitu tipis. Jadi cara pelafalan adalah ta. Kemudian huruf sa, sa kecil itu termasuk makhraj asnani, yaitu gigi. Kemudian dia termasuk ihtikaki. Ihtikaki adalah adanya gesekan. Kemudian mahmus termasuk pita suara yang bergetar. Kemudian dia juga merokik, maka cara pelafalannya adalah sa, adanya letupan. Kemudian lapad ja, cara makhrajnya itu masuk dengan gori, atau gori itu masuk ke apa ya, gori teh adalah lidah, maka dia juga termasuk yang majdujah itu gabungan antara letupan dan juga gesekan. Kemudian juga dia mahmus dalam pita suara. Kemudian dalam pengucapan huruf di bibirnya dia termasuk huruf yang tipis. Jadi cara pengucapan adalah ja. Kemudian huruf H dia termasuk makhraj huruf yang halqi atau tenggorokan. Kemudian dia ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian mahmus adanya getaran. Kemudian dia juga masuk ke murakik, kata yang tipis. Jadi cara pelafalan adalah H. Kemudian ada kho. Kho itu termasuk tobaqi. Tobaqi adalah pangkal lidah kho. Jadi ujung lidah yang dalam gitu. Kemudian dia juga masuk ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian dalam pita suara dia adalah mahmus dan juga murokik dalam pengucapannya. Maka cara pengucapan adalah kho. Kemudian ada da. Da itu termasuk makhraj asnani latwi, tadi gigi yang bersentuhan dengan gusi. Kemudian ada infijari, adanya letupan. Ada majhur juga, adanya kejelasan dalam pengucapan atau tidak bergetar. Kemudian ada murokik, dia termasuk huruf yang tipis, itu da. Kemudian dalam pelafalan za dia termasuk makhraj asnani. Kemudian dari bukan pita suara, dalam tariqatul khurujil hawa dia termasuk ke dalam ihtikaki, adanya gesekan. Kemudian dia majhur, tidak ada getaran dalam pita suara. Dan terakhir dalam segi mulut dia termasuk murokik, yaitu tipis. Jadi cara pelafalan adalah za. Kemudian ada lapad ro. Ro itu adalah laswi, termasuk huruf yang dari gusi. Kemudian tambahan tikrori yang dibulak-balik. Kemudian dia termasuk mutawasid, jadi antara pertengahan antara gesekan dan letupan. Kemudian dia termasuk majhur, dalam pita suara itu tidak bergetar. Kemudian yang terakhir dia termasuk murokik, yaitu huruf yang tipis. Cara pelafalan seperti ro, nah, tipis. Kemudian lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tentang makhrajul huruf dan sifatul huruf. Yang pertama ada huruf zai. Huruf zai makhrajnya itu asnani latwi, yaitu dari gigi yang dekat dengan gusi-gusi yang paling atas. Kemudian dari tariqatul khurujnya termasuk ihtikaki, yaitu adanya gesekan. Dari wad'ul autar atau pita suara itu majhurun. Maksud majhurun di sini adalah tidak bergetar pita suaranya. Kemudian dari tajwiful fam itu murokik, huruf yang tipis. Maka cara pelafalannya itu za. Kemudian huruf sin itu makhrajnya masuk asnani laswi, sama seperti zai. Kemudian ihtikaki juga, tetapi dalam pita suaranya itu mahmus, ada getaran ketika diucapkan. Kemudian dari pengucapan itu termasuk murokik yang tipis. Cara pelafalannya itu sa. Kemudian selanjutnya yaitu sya, shin besar. Kemudian ini termasuk dalam makhraj ilmu aswat itu termasuk gori. Gori adalah bagian lidah.
Kemudian dalam tariqatul khuruj al-hawa dia termasuk ihtikaki juga, yaitu adanya gesekan. Dalam wadul autar atau pita suaranya ketika diucapkan itu mahmus, adanya getaran. Kemudian dia juga termasuk huruf yang muraqik atau tipis. Maka cara pengelapalannya adalah huruf sya ini adalah sya sya. Kemudian yang selanjutnya huruf shad. Huruf shad itu makhrajnya termasuk asnani lafzi juga, sama seperti zai dan sin, yaitu bagian gigi tapi yang dekat dengan gusi. Kemudian dalam tariqatul khurujnya, cara keluar udaranya itu ihtikaki, adanya letupan atau adanya gesekan. Mohon maaf. Kemudian dalam wadul autar pirasaannya itu masuk ke mahmus yang adanya mahmus itu adanya getaran ketika diucapkan. Kemudian dia termasuk huruf yang mufakham. Mufakham itu adalah yang tebal ketika diucapkan, lumayan susah. Maka cara pelafalannya itu sod, sod, sod. Kemudian huruf selanjutnya itu huruf dha. Huruf dha itu makhrajnya masuk asnani lathwi. Dalam tariqatul khurujnya, dalam keluarnya udara itu termasuk infijari. Infijari adalah adanya letupan. Kemudian ada majhur, adanya tidak bergetarnya pita suara ketika diucapkan. Kemudian huruf dhad juga termasuk mufakham, yaitu huruf yang tebal. Maka cara pelafalannya itu seperti ini. Dha termasuk mufakham tebal. Kemudian lain huruf ta. Huruf ta itu termasuk makhraj asnani laswi juga. Tetapi dalam tariqatul khuruj termasuk infijari, adanya tekanan. Kemudian dia juga termasuk mahmus, yaitu huruf yang ketika diucapkan terdapat getaran di pita suara. Kemudian dia termasuk huruf yang mufakham tebal. Maka cara pelafalannya itu to, to. Kemudian huruf selanjutnya itu zo. Huruf zo ini makhrajul hurufnya termasuk asnani, yaitu daerah dari gigi. Kemudian tariqatul khurujnya itu termasuk dengan ihtikaki, adanya letupan, adanya gesekan. Kemudian wadul autarnya ketika diucapkan huruf zo ini termasuk majhur yang tidak ada getaran ketika diucapkan dalam pita suara. Kemudian zo juga termasuk huruf yang mufakham, yaitu huruf yang lumayan tebal. Maka cara pelafalannya itu zo. Huruf selanjutnya yaitu huruf a, huruf ain. Huruf ain itu termasuk makhraj huruf halqi dari tenggorokan. Kemudian tariqatul hurufnya dia termasuk ihtikaki, yaitu adanya gesekan. Kemudian dalam wadul autar atau pita suaranya ketika diucapkan huruf ain ini termasuk majhur yang tidak ada getaran ketika diucapkan. Dia juga dalam mulut diucapkannya itu termasuk huruf yang muraqik atau tipis. Maka cara pelafalannya yaitu a. Kemudian huruf ghin termasuk tabaqi atau kerongkongan. Kemudian dia termasuk ihtikaki juga. Ihtikaki adanya gesekan ketika diucapkan. Kemudian dia majhur. Majhur itu tadi pita suaranya tidak terdapat getaran ketika diucapkan. Kemudian dia termasuk huruf yang muraqik, huruf yang ghin itu termasuk huruf yang syibhu mufakham, yaitu semi tebal. Jadi tipis tidak, tapi tebal juga tidak. Jadi semi tebal. Huruf ghin, gha. Kemudian yang terakhir di slide ini itu huruf fa. Huruf fa makhrajnya termasuk syafawi asnani. Syafawi adalah bibir, asnani yang dekat dengan gigi. Kemudian dalam tariqatul khurujnya dia termasuk ihtikaki atau adanya gesekan. Kemudian dalam wadul autar atau pita suaranya dia termasuk huruf yang mahmus, adanya getaran suara, getaran pita suara ketika diucapkan. Dia juga termasuk huruf yang muraqik, yaitu huruf yang tipis. Maka cara pelafalannya itu fa. Tuh adanya letupan ihtikaki fa. Lanjut ke tabel terakhir, masih tentang makhrajul huruf dan sifatul huruf. Di sini mulai dari huruf qaf. Huruf qaf dalam makhrajnya termasuk lahwi. Kemudian tariqatul khurujnya termasuk infijari, adanya gesekan. Kemudian dia dalam wadul autar, pengucapan dalam pita suaranya mengalami getaran ketika diucapkan. Qaf juga sama seperti ghin, yaitu sifat yang huruf sifatnya itu syibhu mufakham, semi tebal. Maka ketika diucapkan dia lumayan sedikit susah, yaitu huruf qaf. Lanjut huruf ka,
hampir sama dengan qaf, sedikit berbeda kan, tetapi makhrajnya itu termasuk tabaqi. Kemudian tariqatul khuruj termasuk infijari, adanya gesekan. Kemudian dalam pita suara terdapat getaran atau biasa disebut dengan mahmus. Kemudian dia juga termasuk huruf yang muraqiq, huruf yang tipis. Maka cara pelafalannya dia bisa dibaca ka, adanya letupan ketika diucapkan. Kemudian ada huruf lam dalam makhrajnya termasuk laswi, janibi. Laswi itu adalah gusi, tapi janibi itu yang di pinggir. Dan kemudian dalam tariqatul khurujil hawa, keluarnya angin ketika diucapkan, dia termasuk mutawasit. Mutawasit itu berarti antara letupan dan gesekan. Kemudian dalam wadul autar, dalam pita suara, ketika diucapkan dia itu tidak bergetar atau disebut dengan majhur. Kemudian dia termasuk huruf yang muraqiq, tipis. Maka cara pelafalannya itu la. Kemudian huruf mim dalam segi makhraj termasuk syafawi, yaitu dua bibir. Kemudian tariqatul khurujnya sama dengan huruf lam, yaitu mutawasit, antara pertengahan antara gesekan dan letupan. Kemudian dalam madul autarnya dia termasuk dari kategori yang majhur, yaitu tidak terdapat getaran ketika diucapkan. Dia juga masuk huruf yang muraqiq, yaitu tipis. Maka cara pelafalannya yaitu ma, tipis, ma. Kemudian lanjut huruf nun. Huruf nun dalam segi makhraj termasuk laswi, anfa. Kalau tadi janib itu pinggir. Kalau laswi, anfa itu gusi tapi bagian atas. Kemudian dalam tariqatul khuruj dia termasuk yang mutawasit, pertengahan antara ihtikaki dan infijari, antara gesekan dan juga letupan. Kemudian dalam madul autar, pita suaranya itu tidak mengalami getaran ketika diucapkan atau biasa disebut tadi majhur. Dia juga termasuk huruf yang muraqiq, tipis. Maka ketika diucapkan pelafalannya seperti ini. Na, ni, nu. Kemudian huruf selanjutnya itu wawu. Huruf wawu termasuk dalam makhraj syafawi. Syafawi itu adalah bibir. Kemudian dalam tariqatul khuruj dia termasuk yang mutawasit, sama pertengahan antara letupan dan gesekan. Kemudian dalam segi wadul autar, pita suara ketika diucapkan dia tidak mengalami getaran atau biasa disebut tadi majhur. Dia juga termasuk huruf yang muraqiq atau tipis. Maka cara pelafalannya yaitu wa, wi, wu. Kemudian huruf H besar termasuk hanjari atau tenggorokan. Kemudian dalam tariqatul khurujnya dia termasuk dengan ihtikaki, yaitu adanya gesekan ketika diucapkan. Kemudian dalam wadul autar, dalam segi pengucapan pita suaranya itu mengalami getaran atau disebut dengan mahmus. Kemudian dia termasuk huruf yang muraqiq, tipis. Maka cara pelafalannya itu ha. Kemudian yang terakhir huruf ya. Huruf ya dalam segi makhraj termasuk gori. Gori itu tadi adalah bagian lidah. Kemudian dia juga tariqatul khuruj termasuk mutawasit. Mutawasit itu adalah pertengahan antara bainal ihtikaki wal infijari, antara letupan dan gesekan. Kemudian wadul autar ketika diucapkan, huruf ya ini termasuk yang majhur atau tidak terdapat getaran ketika diucapkan. Dia juga huruf ya ini termasuk muraqiq, huruf yang tipis. Maka cara pelafalannya itu ya, yu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun huruf yang disebutkan ataupun kesalahan arti. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya untuk orang-orang yang mendengar tentang penjelasan ilmu aswat ini. Ada sedikit quotes dari bahasa Inggris, yaitu you can if you think you can. Engkau akan bisa jika engkau berpikir engkau bisa. Jadi dalam segala medan, apabila kita mengalami galau ataupun dalam tahap menyerah, maka berpikirlah bahwasanya kita bisa melewatinya. Ini sejalan dengan ayat Quran, yaitu inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin kafaitu kalami fi hadzal video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.